Acara selanjutnya adalah debat Basul Masail yang akan dibawakan oleh santri yang bernama Rifki Afrizal, Fadlan Fadilah Rahman, Rilo Pambudi Wibowo, dan juga Aufa Nabila, Nafisah Ramadhani, Syafa Mustika Ayu, yang dibina oleh Ustadz fenomenal yakni Ustadz Ahmad Solahuddin dan juga Ustadz Muhammad Robit Wafi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Kiai Heri Fadli selaku pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia, dan yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap kiai dan asatidz tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap tamu undangan yang lainnya, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan menyaksikan penampilan debat ilmiah tentang keabsahan amaliyah masyarakat Nahdiyah atau masyarakat Nahdlatul Ulama. Debat ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada generasi muda kita tentang dalil-dalil ilmiah atas amaliyah atau rutinitas yang selama ini mereka lakukan, supaya tidak hanya menjadikannya sebagai rutinitas atau tradisi belaka, tapi juga sekaligus mengetahui dalil-dalil ilmiahnya. Dan dalam debat kali ini kita telah mengusung dua tema, yaitu tema yang pertama perayaan Maulid Nabi, dan tema yang kedua adalah tahlilan. Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sekalaku moderator di sini akan memimpin jalannya debat. Jadi nanti masing-masing kelompok akan saya bagi. Ada yang bercosplay sebagai Wahabi, ada yang NU. Kira-kira nih mana yang Wahabi, mana yang NU ini? Hah? Yang Wahabi mana, yang NU mana ini? Ketebak nggak? Hah? Yang mana yang Wahabi? Ngawur ya. Kenapa yang ini? Hah? Ya. Jadi akan ada Wahabi, akan ada NU. Cosplay tok. Cuma eto-eto ya, eto-eto, pura-pura. Nanti masing-masing kelompok akan saya beri waktu kesempatan 5 kali menyanggah, 5 kali mengeluarkan argumen masing-masing. Jadi kalian akan saya kasih waktu, saya kasih kesempatan 5 kali untuk mengeluarkan argumennya. Tanpa berpanjang kata, silakan. Sudah disiapkan. Ini yang apa itu? Wahabi, ini NU. Silakan ditempati podiumnya masing-masing. Untuk tema yang pertama, kami akan membawakan tema mengenai perayaan Maulid Nabi. Sebelumnya saya mau tanya sama jamaah, sama ibu-ibu, bapak-bapak, di sini ada yang anti Maulid? Yang anti Maulid angkat tangan. Ini Maulid semua. Sekarang saya tanya lagi, yang Maulid tahu nggak dalilnya apa? Yang tahu angkat tangan. Loh, lagi piye? Anti Maulid juga, Maulidan nggak ngerti dalilnya. Oke. Untuk oleh karenanya, marilah kita simak, mungkin dapat menambah wawasan kita mengenai dalil-dalil perayaan Maulid Nabi. Oke, saya mulai ya. Siap. Oke. Debat saya mulai. Untuk pembukaan saya berikan kesempatan untuk kelompok NU memberikan argumen pembukanya. Silahkan. Mengenai perayaan Maulid Nabi.
argumen pembuka mengenai perayaan Maulid Nabi. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan kami bertiga kesempatan untuk berbicara di depan ini. Kami bertiga mewakili NU ingin membuka pembicaraan tentang perayaan Maulid Nabi. Langsung saja biar nggak lama-lama. Oke. Jadi perayaan Maulid Nabi merupakan salah satu ritual rutin tahunan yang biasanya diadakan oleh para masyarakat. Diadakannya kapan? Yaitu pada bulan Rabiul Awal sebagai peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Dan biasanya perayaan ini diisi dengan pembacaan sholawat, pembacaan sirah nabawiyah, dan mauidhah hasanah dari penceramah. Yang mana hal itu sudah sangat sesuai dengan syariat Islam dan bukan merupakan bid'ah. Karena sudah jelas dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dalam ayat tersebut secara gamblang Allah memerintahkan para umatnya untuk bersalat kepada Nabi. Sedangkan isi perayaan Maulid Nabi adalah pembacaan sholawat. Maka ya artinya itu adalah perayaan ini bukan merupakan suatu bid'ah karena sudah jelas dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Sudah. Oke. Dari NU mengeluarkan dalil pembuka, argumen pembuka bahwa perayaan Maulid Nabi bukanlah suatu bid'ah karena berlandaskan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Benar ya? Seperti itu. Silakan untuk kelompok Wahabi saya berikan kesempatan untuk argumen pembukanya. Kami sangat miris dengan tradisi yang sekarang ini semakin berkembang khususnya di Indonesia. Terlebih hal tersebut merupakan perilaku bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Tradisi yang kami maksud adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hampir setiap tahun kita jumpai perayaan tersebut, yang mana sejatinya hal itu adalah bid'ah. Sedangkan setiap bid'ah adalah sesat dan pelaku kesesatan akan masuk neraka. Hal ini selaras dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Khairul hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad SAW wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Akhrajahu Muslimun fi sahihihi. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat. Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dong. Ini kira-kira Pak, kira-kira nih, kalau Bapak Ibu yang disanggah seperti itu, ini perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah karena wa khairul huda huda Muhammadin wa kullu bid'atin dolalah. Kira-kira mau jawab apa kira-kira? Nah, Maulid Nabi itu bid'ah karena tidak ada zaman Nabi. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Oke, diwakili sama anak-anaknya ya. Diwakili sama anak-anaknya. Silakan. Kira-kira dari Wahabi mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah. Apakah itu benar dan kalian setuju? Tanggapi. Oke. Jadi gini, andaikan kalian hukumi Maulid Nabi sebagai bid'ah dengan berlandasan hadis tersebut yang kalian bacakan tadi, kami selaku NU tidak setuju. Karena hadis tersebut ditaksis, dipersempit maknanya oleh hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an yang berbunyi an Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu an qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Yang artinya dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu an pernah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang mengadang-adakan perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal dan bersumber darinya, maka hal itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya hadis ini menjelaskan bahwasanya tidak semua bid'ah itu jelek. Dari kata malaisa minhu, bahwasanya yang bid'ah jelek itu adalah bid'ah yang tidak sesuai dengan tuntunan amrina, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka Imam Syafi'i dalam kitab Al-Madkhul ala Sunnanil Kubra membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan juga bid'ah sayyi'ah. Cukup asik. Tepuk tangannya dong. Jadi
hadis yang Wahabi bawa tadi yang katanya kullu bid'atin dolalah, ternyata disanggah lagi, ditanggapi oleh NU bahwa hadis tersebut ditaksis atau dipersempit maknanya dengan hadis lain. Jadi di sini kita dapat pelajaran bahwa tidak bisa kita hanya berpegang pada satu hadis. Terkadang hadis itu ditaksis maknanya, dipersempit maknanya, atau bahkan diperlebar maknanya oleh hadis lain. Dan dalam hal ini ternyata hadis yang dibawakan oleh Wahabi tersebut dipersempit maknanya dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Sayyidah Fatimah. Silakan ditanggapi lagi. Namun argumen yang Anda sampaikan tadi juga belum bisa membenarkan adanya perayaan Maulid Nabi, karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis lain, la tatruni kama atorati Nasara ibnu Maryam fa innama ana abduhu faqulu Abdullahi wa rasuluh, yang artinya janganlah kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Ibnu Maryam, karena aku hanyalah hambanya, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3445. Dalam hadis ini berarti Rasulullah melarang umatnya supaya tidak memuji Nabi dengan pujian yang sampai kelewat batas. Dan sedangkan pada perayaan Maulid Nabi yang kalian lakukan itu mengandung qasidah-qasidah, yang mana qasidah-qasidah tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi itu sendiri, dan itu kami anggap berlebihan. Oleh karenanya menurut kami perayaan Maulid Nabi tidak diperbolehkan. Oke, terima kasih. Ya. Nah, ternyata ada riwayat dari Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sendiri tidak mau dipuji secara berlebihan. Apakah bisa menanggapi? Silakan dari NU. Jadi Anda kurang cermat dalam memaknai hadis tersebut dan juga tidak tahu cara penjelasannya bagaimana. Jadi gini, hadis tersebut sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Atin rahimahullah ta'ala, yang menjelaskan bahwasannya jangan berlebihan memuji Nabi Muhammad itu adalah sebagaimana yang dilakukan kaum Nasrani. Kaum Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, dan ada juga yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhannya, dan ada juga yang menjadikan Nabi Isa itu adalah rivalah Tuhan. Maka di dalam unsur perayaan Maulid Nabi ini tidak ada unsur-unsur mempertuhankan atau menjadikan Nabi Muhammad itu anaknya Tuhan. Karena di dalam perayaan Maulid Nabi ini adalah isinya yang berupa kebaikan semua, mauidul hasanah, bacaan Mukhtasar Fisarah Nabawiyah, dan juga pembacaan ayat-ayat ahkam. Maka dalam perayaan Maulid Nabi ini tidak ada unsur mempertuhankan atau menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai anak Tuhan. Jadi ngerti sekarang? Jadi terlebih dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, yang artinya katakanlah Nabi Muhammad dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi sudah jelas kelahiran Nabi Muhammad merupakan suatu anugerah dan nikmat terbesar yang harus kita syukuri dan harus berbahagia terhadapnya. Bahkan Syekh Abu Bakar Syato di dalam kitab Yanut Tolibin beliau menjelaskan, saya lupa, akan lanjutkan teman saya. Lupa ya. Baik, dilanjutkan bahwa Imam Suyuti pernah ditanyai mengenai perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal, maka apa hukumnya? Maka Imam Suyuti menjawab, menurut saya ini merupakan tradisi baru yang sangat baik karena terdapat unsur kegembiraan terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sinilah setiap orang maupun generasi punya cara masing-masing untuk menyampaikan kegembiraannya. Sudah? Oke. Jadi itu yang saya maksud tadi, karena saya lupa. Oke, terima kasih, cukup ya, terima kasih. Lagi dan lagi ternyata hadis yang kalian bawa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengatakan la tatruni, janganlah memuji aku secara berlebihan. Ternyata menurut Ibnu Atin, ya, itu maknanya adalah jangan memuji yang sampai menuhankan Nabi Muhammad. Sedangkan dalam perayaan Maulid Nabi itu pujiannya tidak sampai menuhankan Nabi Muhammad. Silakan dari Wahabi, apakah ada sanggahan lain? Jika memang dalam artian Maulid Nabi adalah perkara yang baik, lantas pertanyaannya adalah kenapa orang-orang mulia zaman dahulu, para sahabat, para tabiin tidak melakukan perayaan Maulid Nabi? Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya perayaan Maulid Nabi bukanlah hal yang baik dan merupakan bid'ah. Kenapa? Ya karena sekelas Abu Bakar, Umar, dan Khulafaur Rasyidin yang lainnya saja tidak merayakannya. Bahkan kita menemukan keterangan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir
bahwasanya sejarah pertama kali yang mengadakan perayaan Maulid Nabi adalah Daulah Fatimiyah Al-Abidiyah, yang mana itu dinisbatkan kepada Ubaidillah ibni Maimun Al-Qadha Al-Yahudi. Berarti yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid Nabi adalah orang Yahudi. Sudah, cukup. Oke. Tepuk tangannya dong. Ya. Pertanyaan dari Wahabi, ya. Kalau kalian mengatakan bahwa Maulid Nabi adalah perkara baik, lantas kenapa Abu Bakar, Umar, khalifah zaman dulu, sahabat-sahabat zaman dulu tidak melaksanakan Maulid Nabi? Bisa diambil kesimpulan bahwa itu adalah perkara jelek karena tidak dilakukan oleh para sahabat. Silahkan ditanggapi. Tunggu dulu, jangan langsung ambil kesimpulan bahwa ini bukan merupakan hal baik. Kami masih punya dalil bahwa ini merupakan hal baik. Namun sebelum itu, kalau yang kalian maksud bid'ah adalah bentuk perayaannya, perkumpulannya, maka kami pun juga setuju. Tapi perlu diketahui lagi bahwa bid'ah bukan merupakan suatu hukum, melainkan objek yang bisa dimasuki hukum. Nah, karena itulah Imam Syafi'i baginya jadi dua, ada bid'ah baik, ada bid'ah buruk. Nah, dari sinilah perayaan Maulid substansinya itu merupakan bid'ah hasanah, bid'ah baik, karena mengandung unsur kegembiraan terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW, pelantunan salawat, pembacaan Al-Quran dan sebagainya gitu. Nah, sekarang nih jawabannya. Adapun mengenai tidak dilakukannya pas zaman sahabat, itu karena mereka masih memfokuskan tentang akidah, keimanan. Karena pas saat itu juga para sahabat sudah baru ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, karena situlah mereka masih fokuskan tentang keimanan. Akan tapi kalau kita bahas tentang substansinya, kandungannya, itu sudah ada sejak dahulu, seperti rasa gembira, bahagia. Bahkan paman Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab yang kafir, itu setiap hari Senin siksanya diringanin. Karena apa? Merdekain budak. Karena rasa gembiranya terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap orang maupun generasi punya cara masing-masing untuk menyampaikan kegembiraannya. Nah, dan dari sinilah tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW kami pakai untuk memperingati dan mensyukuri atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekarang pertanyaannya lagi nih, kalau kalian aja ngerayain ulang tahun orang tua kalian, kekasih kalian, sebagainya, nah kenapa kami sebagai warga NU dilarang untuk merayakan ulang tahunnya Nabi Muhammad SAW? Begitu. Oke, iya. Jadi gitu ya. Ternyata jawabannya adalah kenapa kok Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak melaksanakan merayakan Maulid Nabi adalah karena pada saat itu sahabat masih fokus mengenai pembenahan akidah atau pembenahan tauhid gitu ya. Dan saya tadi suka dengan analogi Rilo. Kalau kalian saja merayakan kelahiran putra-putri kalian, orang-orang tersayang kalian, lantas kenapa kami sebagai warga NU tidak diperbolehkan untuk merayakan kelahiran baginda Nabi yang mana beliau adalah rahmat terbesar bagi umat ini. Maten ya. Tepuk tangan buat Rilo dan kelompoknya. Silakan, apakah ada lagi sanggahannya? Sudah. Ada, silakan. Dari Wahabi gak mau kalah juga. Tadi mengenai sejarah pertama kali diadakannya perayaan Maulid belum Anda jawab. Kami temukan dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa orang yang pertama kali merayakan perayaan Maulid adalah dari Daulah Fatimiyah Al-Abidiyah, yang mana itu dinisbatkan kepada Ubaidillah ibni Maimun Al-Qadha Al-Yahudi. Berarti yang pertama kali merayakan perayaan Maulid Nabi di zaman tabi'in adalah orang Yahudi. Oke, cukup. Tadi belum dijawab benar. Tadi ada iskalan dari Aufa dan sekarang dipertegas lagi oleh Nafisa mengenai pertama kali orang yang merayakan Maulid Nabi. Menurut Wahabi adalah orang yang berasal dari dinasti Fatimiyah yang mana nisbatnya adalah Al-Yahudi. Artinya orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi adalah orang Yahudi. Silakan dijawab. Bukan orang Yahudi. Kata siapa itu? Kata siapa? Sini saya kasih paham nih. Makanya ngaji jangan setengah-setengah nih. Jadi mengenai pertama kali yang merayakan perayaan Maulid Nabi adalah dinasti Fatimiyah yang dinisbatkan kepada Ubaidillah bin Maimun Al-Qadha Al-Yahudi. Maka itu adalah klaim-klaim dan fitnah-fitnahnya orang Wahabi kepada Imam Ibnu Katsir. Mengenai hal ini, Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki menjelaskan dalam kitab beliau, kitab Al-I'lam bi Fatawi A'immatil Islam dan kitab Bidayah wa Nihayah, bahwasannya Ibnu Katsir menuliskan yang pertama kali merayakan perayaan Maulid Nabi adalah Syekh Mudhaffar atau Raja Mudhaffar
yang mana beliau dikenal sebagai muslim yang sejahtera dan raja yang sederhana, yang mana terbiasa mengadakan perayaan Maulid Nabi di zaman kerajaan beliau. Cukup. Cukup. Oke. Ternyata yang mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi pertama kali dilaksanakan oleh orang Yahudi itu hanya klaim-klaimnya orang Wahabi, dan itu sudah dijawab oleh Sayyid Muhammad dalam kitabnya Al-Ilam bil Fatawi A'immatil Islam. Oke, untuk saya beri kesempatan untuk yang terakhir kalinya dari Wahabi mengumpulkan argumennya, nanti dijawab juga oleh NU untuk yang terakhir kalinya. Silakan. Coba kalau kalian lihat perayaan Maulid sekarang ini, banyak sekali perayaan Maulid yang terlalu berlebihan dalam hal panggung dekorasi atau bahkan ekspresi sholawat yang seringkali disertai dengan joget-jogetan dan bercampur lawan jenis. Dan bagaimana tanggapan Anda mengenai hal itu? Oke, sudah cukup. Oke, terima kasih. Benar sekali yang dikatakan oleh Wahabi. Kalau kita lihat juga memang dilema. Ternyata perayaan Maulid Nabi sekarang ini banyak sekali yang bermegah-megahan, berlebih-lebihan sampai dalam hal dekorasi panggung. Bahkan banyak juga anak muda yang izinnya ke orang tua itu pengen ikut pengajian Maulid Nabi, ternyata sampai lokasi malah joget-jogetan, pacaran dan sebagainya. Dan itu menjadi realitas zaman sekarang. Silakan, apakah dapat tanggapi? Mengenai hal ini, kami pun sepakat jangan terlalu berlebihan secara dekorasi panggung, baik secara materi maupun ekspresi rasa cinta, apalagi dalamnya terdapat ikhtilat, campur lawan jenis pada saat perayaan Maulid tersebut. Maka ini sudah dijelaskan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Mukhtasar fi Sirah Nabawiyah yang menjelaskan bahwasannya substansinya perayaan itu baik, namun, ini ada namunnya nih, jika di dalamnya dapat yang bertentangan dengan syariat seperti hal ikhtilat, campur lawan jenis maupun joget-jogetan, maka itu tidak dapat dibenarkan. Cukup. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Sebelum saya beralih ke tema berikutnya, izinkan saya sedikit menyimpulkan dari debat NU dan Wahabi barusan. Yang saya tangkap dari debat tadi adalah bahwa antara NU dan Wahabi mereka sepakat bahwa bentuk perayaan Maulid Nabi itu memanglah suatu bid'ah, memang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad. Akan tetapi substansi atau isi dari perayaan Maulid Nabi itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Bahkan ada satu syair yang mengatakan idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fil jahimi ata annahu fil yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada. Kata syair mengatakan bahwa andaikan Abu Lahab saja yang sudah dinas ditulis dalam Al-Quran tabat yada Abi Lahabi watab, dinas sebagai orang yang celaka, itu saja ada hadis yang mengatakan bahwa Abu Lahab diringankan siksanya setiap hari Senin. Karena apa? Karena beliau sempat bergembira, sempat senang atas kelahiran Nabi Muhammad. Lantas bagaimana dengan kita yang terlahir sebagai seorang muslim dan insya Allah mati dalam sebagai orang muslim? Amin. Amin. Kita berbangga dengan kelahiran Nabi Muhammad. Mosok iyo Abu Lahab saja yang seorang kafir mati dalam keadaan kafir, dia diringankan siksanya, apalagi kita yang insya Allah mati dalam keadaan Islam. Mungkin cukup dari saya. Mungkin cukup. Untuk selebihnya saya kembalikan lagi ke Ustadz Wafi untuk pembahasan ke tahlil. Oke, terima kasih untuk Ustaz Sola yang telah menjadi moderator Basul Masail atau debat Maulid Nabi. Oke, selanjutnya adalah debat tentang tahlilan. Namun sebelum kita melanjutkan debat tahlilan, kita tukar dulu. Yang asalnya kelompok pro atau kelompok NU, kita tukar menjadi kelompok kontra atau kelompok Wahabi. Silakan bertukar tempat. Tepuk tangan dulu dong untuk teman kita. Oke, ini kita cosplay dulu ya, cosplay Wahabi. Namanya Wahabi itu celananya celana cingkrang dan pecinya peci putih.
Celana cingkrang, peci putih, itulah khasnya Wahabi. Di sini kita juga menerapkan. Yang kurang jenggotnya. Oke, udah siap dari kedua kelompok? Udah siap? Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita mulai. Silakan kelompok NO untuk memberikan argumen pembuka. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengungkapkan argumen kami. Jadi gini, dalam tradisi kaum Nahdien pada umumnya, ketika ada orang meninggal, mereka akan mengadakan perkumpulan guna untuk mendoakan si mayit, yang biasanya disertai dengan adanya jamuan makan, atau biasanya diistilahkan dengan nama tahlilan. Dan landasan hukum mengenai hal itu adalah Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, kaum muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Berangkat dari ayat inilah kami melakukan tahlilan, sekaligus untuk bertaziah menghibur keluarga yang ditinggalkan, dan untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah. Oke, terima kasih untuk kelompok NO. Bahwasanya argumen pembuka dari kelompok NO mengenai keabsahan tahlilan adalah surat Al-Hasyr ayat 10, yang intinya dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang mukmin terdahulu ketika terdapat saudara yang meninggal, maka mereka akan mendoakan saudara-saudaranya. Silakan kelompok Wahabi memberikan argumen pembuka. Tetapi kalau kita lihat dari asal usulnya, tradisi tahlilan yang dilakukan oleh warga Nahdien itu tidak ada sama sekali di zaman Rasul maupun sahabatnya. Yang berarti sejatinya itu adalah bid'ah. Nah, sementara Imam Nasai meriwayatkan wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Yang artinya seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan. Perkara yang diada-adakan itu bid'ah. Nah, setiap bid'ah itu juga sesat. Nah, setiap kesesatan akan masuk ke dalam neraka. Terlebih laginya, kalau kita lihat dari sudut pandang sejarah, bahwasanya tradisi tahlilan ini serupa dengan tradisi yang dilakukan oleh orang Hindu zaman dahulu. Bahwasanya ketika mereka ada yang meninggal, mereka akan saling berkumpul selama 7 hari. Sedangkan di sabda Nabi yang lain, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang artinya setiap orang yang menyerupai kaum tersebut, maka dia adalah sebagian dari kaum tersebut. Nah, ini serupa dalam berkumpul dalam 7 harinya. Oke, cukup. Nah, kalau dari kelompok Wahabi, argumen pembuka tentang tahlilan lagi-lagi hadis bid'ah. Di mana ada Wahabi, pasti ada hadis bid'ah. Setiap perkara baru, setiap urusan yang enggak ada di zaman Nabi Muhammad bid'ah, setiap bid'ah sesat, setiap sesat masuk neraka. Berarti seluruh umat Indonesia masuk neraka. Kalian terima gak? Nah, ini Wahabi, ciri khas Wahabi, semua umat yang seharusnya masuk surga malah masuk neraka. Dan juga bahwasanya menurut Wahabi, tradisi tahlilan itu menyerupai dengan tradisi umat Hindu zaman dulu. Yaitu umat Hindu zaman dulu ketika ada orang yang meninggal, mereka berkumpul-kumpul tapi untuk mabuk-mabukan. Silakan ditanggapi kelompok NO. Saya tidak mau menanggapi dalil Anda mengenai bid'ah, karena itu sudah selesai tadi di awal pembahasan mengenai maulid, bahwa hadis itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan maknanya dipersempit dengan adanya hadis lain. Di sini saya akan menanggapi arahan Anda yang mengangkat alasan keharuman karena ada unsur tasyabuh atau menyerupai orang kafir. Anda mengatakan bahwasanya tasyabuh atau keserupaannya itu dalam segi perkumpulannya. Padahal Nabi Muhammad sendiri mengatakan dari Ibnu Umar bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu an mengatakan Rasulullah bersabda, "Alaikum bil jamaati wa iyyakum wal furqata fa inna syaitana ma'al wahid."
Artinya, hendaklah kalian selalu bersama al-jamaah dan janganlah kalian berpecah belah, karena setan itu selalu bersama dengan orang yang sendirian. Nah, sedangkan pada perkumpulan orang Hindu zaman dulu dengan perkumpulan tahlil adalah berbeda, karena dalam perkumpulan orang Hindu zaman dulu itu mengandung hal-hal negatif seperti halnya mabuk-mabukan. Sedangkan pada perkumpulan tahlil di sana dibacakan ayat suci Al-Quran, tahlil, tasbih, dan bahkan juga doa. Oke, sudah cukup. Dari kelompok NU mengatakan bahwasanya tahlilan tidak seperti klaim yang Anda katakan tadi, yang mengatakan bahwasanya tahlilan itu seperti tradisi umat Hindu zaman dulu. Ya beda, karena dalam tahlilan itu terdapat membaca Al-Quran, tahlil, tahmid, dan yang lain-lain. Sedangkan umat Hindu zaman dulu itu melakukan perkumpulan untuk mabuk-mabukan. Ya jelas beda. Silakan ditanggapi kelompok Wahabi. Oke, saya nggak mau lama-lama di sini. Saya cuma ingin menanyakan, adakah contoh lain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, adakah contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan. Ada contohnya, yaitu pada saat zaman dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan puasa Asyura, karena untuk bersyukur atas nikmat Allah diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Raja Fir'aun. Namun pada saat itu para sahabat menolak untuk melaksanakan puasa Asyura karena ada keserupaannya dengan tradisi orang Yahudi. Maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan satu puasa lagi, yaitu puasa Tasu'a, supaya tidak ada lagi keserupaan dengan puasanya orang Yahudi. Oke, cukup. Ya, artinya suatu amalannya umat muslim ketika ada keserupaan dengan amalannya umat yang lain, maka keserupaan itu tidak kok semerta-merta serupa, tapi ada keserupaan yang apa? Ada lainnya yang beda, dan itu diperbolehkan. Yaitu zaman dulu Rasulullah memerintahkan puasa, umat muslim puasa Asyura, namun karena ada keserupaan menambahkan satu lagi menjadi puasa Tasu'a. Berarti beda puasanya dengan puasa orang Yahudi. Silakan kelompok Wahabi. Ya, mungkin kami juga bisa sepakat bahwa tradisi tahlilan NU sama tradisi orang Hindu zaman dulu berbeda. Tapi kita baru bahas satu. Kami masih menemukan di tasyabuh-tasyabuh yang lain bahwasanya tradisi tahlilan itu hanya di dalam hari-hari yang tertentu. Nah, itu pun sendiri tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, sekarang bagaimana tanggapan mengenai hal itu? Oke, sekalian lagi dari Wahabi bahwasanya Rasulullah zaman dulu itu tidak pernah menentukan hari-hari tertentu untuk suatu ibadah. Kalau tahlilan kan ada 3 hari, ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Nah, apakah ada itu contohnya di zaman Rasulullah? Silakan ditanggapi. Kata siapa Rasulullah tidak pernah menentukan hari-hari tertentu dalam sebuah ibadah. Rasulullah pernah berziarah kubur di Masjid Quba, dan itu dilakukannya di setiap hari Sabtu. Dan hal itu juga dilakukan atau dicontoh oleh sahabat yang sangat alim, yaitu Abdullah bin Umar. Yaitu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, kanan nabiyyu ya'ti masjidah Quba'a kulla sabtin masyian wa rakiban wa kana Abdullahi ta'ala anhu yaf'aluhu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1193 dan hadis riwayat Muslim nomor 1193 dengan sedikit redaksi yang berbeda. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, wa fi hadal hadithi dalalatun ala jawazi taksisi ba'dil ayyam bi ba'dil a'mali shalihah. Dan di dalam hadis ini terdapat dalil atas diperbolehkannya atau mengkhususkannya sebagian amal sholih, sebagian hari dengan sebagian amal soleh. Fathul Bari jilid 3 halaman 69. Oke, ternyata zaman dulu Rasulullah itu pernah menentukan hari-hari tertentu untuk suatu ibadah. Yaitu Rasulullah pernah suatu hari atau merutinkan beliau pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Berarti Rasulullah pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, dan itu juga dicontoh oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Silakan argumen terakhir ya. Argumen terakhir dari kelompok, silakan. Tadi itu pertanyaan yang pertama dari lo, ini pertanyaan kedua nih. Saya menemukan istilah lain dari praktek tahlilan tersebut, di mana praktek tahlilan tersebut makanan-makanan yang kalian makan itu adalah keluarga mayat sendiri yang menyediakan makanannya. Bahwa sini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Pada saat Ja'far meninggal, Rasulullah menyuruh pada seluruh sahabatnya untuk membuatkan makanan kepada keluarganya Ja'far, karena pada saat itu keluarga Ja'far sedang tersibukkan atas kematiannya Ja'far. Nah, pada praktek tahlilan di Indonesia ini yang menyediakan makanan adalah keluarga mayat sendiri.
masa sudah jatuh langsung ketimpa tangga? Gimana dong tanggapannya? Ayo. Oke. Dari Wahabi mengatakan bahwa tradisi di Indonesia tahlilan itu makanannya berasal dari keluarga si mayit. Berarti udah sedih karena ditinggal orang yang meninggal, saudaranya meninggal, lalu disuruh membuat makanan dan itu menghabiskan uang. Apakah seperti itu? Silakan ditanggapi. Maaf, Anda kurang cermat dengan praktek tahlilan yang ada di Indonesia. Coba kalau Anda cermati lebih lanjut lagi, bahwasanya praktek tahlilan yang ada di Indonesia itu makanannya berasal dari tetangga sekitar, di mana ketika ada orang yang meninggal, maka para tetangganya akan berbondong-bondong membawakan makanan pokok yang biasanya berupa beras atau yang lainnya untuk disediakan kepada keluarga orang yang meninggal. Kemudian keluarga orang yang meninggal lah yang memasaknya, bukan kok makanannya itu berasal dari keluarga orang yang meninggal itu sendiri. Oke, ternyata tradisi di Indonesia itu tidak seperti yang dikatakan oleh Wahabi, bahwasanya makanannya berasal dari keluarga mayat. Tidak, tapi realitanya tahlilan di Indonesia itu makanannya berasal dari tetangga-tetangganya. Itu ketika ada orang yang meninggal, tetangganya membawakan beras, membawakan minyak dan lainnya, cuman keluarga mayitnya lah yang memasaknya. Oke, satu kali argumen lagi terakhir karena nggak akan ada habisnya. Tepuk tangan dulu dong. Silakan Wahabi, argumen terakhir. Ada lagi nih yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu dimana ketika seseorang mengirimkan doa kepada orang yang sudah meninggal, yaitu mayit. Nah itu sudah bertentangan dengan Al-Quran. Quran surat An-Najm, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzaul jazaa'al awfa. Yang artinya bahwasannya seseorang tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang dia lakukan. Artinya ayat tersebut menjelaskan seseorang tidak akan mendapatkan pahala dari orang lain. Cukup. Oke, dari Wahabi mengatakan bahwasanya seseorang itu tidak bisa mendapatkan pahala dari orang lain, sehingga doa-doanya orang lain yang enggak bermanfaat. Berdasarkan dalil wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Apakah benar seperti itu? Silakan. NU. Ya, memang ayat yang Anda katakan itu terjemahannya memang demikian. Namun untuk memahami maknanya lebih lanjut, kita harus merujuk kepada ulama li tafsir. Salah satu ulama yang berpendapat bahwasanya hadis itu sampai kepada orang yang meninggal adalah Ibnu Taimiyah, yang mana pendapatnya sering Anda gunakan. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Mani taqoda anal insana la yantafi'u illa bi amalihi faqad kharaqal ijma'a," yang artinya bahwasanya seseorang yang meyakini orang lain tidak bisa mengambil manfaat kecuali dengan amalnya sendiri, maka dia sungguh telah merusak ijma. Dan mengenai ayat tadi, yaitu ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ayat tersebut telah dinasih hukumnya menjadi ayat wa alhiqna dzurriyyatahum, yang jelas pada ayat tersebut bahwasanya seorang anak itu bisa masuk surga berkat kesolehan orang tuanya, dari kitab Futuha Al-Ilahiyah. Oke, mengenai ayat tadi yang Anda mengatakan wa alhaqna dzurriyyatahum, Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat tersebut bahwasanya ayat tersebut itu dinasah maknanya oleh ayat yang lain, yaitu ayat wa alhaqna dzurriyyatahum, bahwasanya dalam ayat tersebut seorang anak itu bisa masuk surga berkat kesolehan ayahnya atau kesolehan orang tuanya. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih. Keprokatuh. Sini kan. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada akwal ataupun afal ataupun ahwal yang kurang berkenan dari kami, mohon maaf. Ini bukan berarti kok yang pakai cadar Wahabi, bukan. Boten, karena Wahabi NU itu masalah i'tiqadiyah, masalah akidah. Jadi bukan berarti, cuma saya bingung tadinya itu. Ini ciri khasnya apa ngoten lho. Akhirnya ya ngono. Tapi tadi ya perlu digarisbawahi bahwa bukan berarti yang pakai cadar ataupun yang cingkrang itu Wahabi, bukan. Ngoten nggih. Karena Wahabi dan NU itu masalah keyakinan. Jadi nggak kelihatan dalam bentuk pakaian. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.